Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di channel pembelajaran agama Islam dan budi pekerti di Slamet Haryanto Channel. Untuk pembelajaran kali ini di Slamet Haryanto Channel akan membahas tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah, bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yang artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang keliru dalam memahami sikap tawakal. Mereka pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar terlebih dahulu. Mereka berpikir tak perlu bekerja, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya, maka pasti akan kaya. Mereka tak mau belajar, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjadi pintar, maka pastilah mereka pintar. Demikian seterusnya. Dan inilah sikap-sikap manusia yang harus ditinggalkan, karena sikap-sikap ini adalah keliru. Tawakal adalah suatu kewajiban, tapi ikhtiar juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr, law yaduhi ma sawataruhu bitanan." Rawahul Tirmidzi.
Artinya dari Umar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong atau lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dikisahkan ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terlebih dahulu beliau mengikat untanya. Saat ditanya, sahabat tersebut menjawab, "Aku tawakal kepada Allah ya Rasulullah." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meluruskan kesalahan dalam memahami makna tawakal tersebut dengan bersabda, ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat tawakal. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 3 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi di sini kata-katanya adalah min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada setiap orang atau setiap makhluknya Allah ketika dia bertawakal, berikhtiar kepada Allah, diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, yaitu tidak akan disangka-sangka datangnya rezeki itu pasti akan melimpah ruah. Wallahu a'lam. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan suatu kegagalan. Usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Seseorang yang tawakal dan khusnudon atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh syaitan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 99. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Shadaqallahul Azim. Adapun artinya adalah apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, wahai umat Allah, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia.
Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Asy-Syura ayat 36. Yang kelima, menghargai hasil usaha seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan terus-menerus berusaha maksimal untuk meraih impiannya. Usaha yang telah dilakukan tersebut dijadikan bahan renungan untuk terus diperbaiki di masa datang. Jika hasil usaha sendiri saja dihargai, maka sikap ini akan berimbas kepada sikap menghargai hasil usaha orang lain. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat di dunia hatta akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, sumaridha wal inayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.